صل وسلم وبارك عليه. Sekali lagi salawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Kita jeda karena sudah ada kopi jahe sama jaburannya. Silakan dimulai, ambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahu, Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Adik mati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya supaya terbiasa tahmid dan baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghiliz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada nabimu, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat, selamat. Tidak bosan kita baca Fatihah awal kajian ini. Mohon kepada Allah semoga ibu bapak kita dan kita semua diampuni dosanya, amin. Dipenuhi rahmatnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita teruskan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kesimpulan kajian kita kemarin, fatabayyana bima dzakarna annahu yanbaghi lil mu'mini wa yata'ayyanu alaihi ay yuhibba ahlal khair wad din wal ilmi was salah ahya'an wa amwatan. Maka sudah jelas, pasti atau sudah jelas yang kami sebutkan kemarin, hendaknya lah setiap orang mukmin senantiasa berkewajiban mencintai ahli-ahli ibadah, ahli-ahli kebaikan. Ada santri, ada jamaah masjid, ya. Ada ibu-ibu pengajian,
ada ustadz-ustadz yang berdakwah, ada pegawai-pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesionalismenya, pedagang yang jujur, petani yang banyak sedekahnya, pensiunan yang memperbanyak ibadahnya, itu adalah ahli-ahli khair, mesti dicintai. Ya. Ibu-ibu, remaja-remaja, putri yang menutup auratnya, jangan diolok-olok. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, ahli-ahli kebaikan itu. Ulama-ulama, pejuang-pejuang, ya. Wa yabghadha, tadi ayyuhibba, sekarang wa yabghadha ahlal batil wal fasad wal zulmi wal fusuq ahya'an wa amwatan. Itu kesimpulannya. Dan yang kedua, membenci ahli-ahli kebatilan, ya. Sekarang ini alhamdulillah aparat-aparat kepolisian yang jelek-jelek lagi disisir. Yang bagus-bagus mudah-mudahan yang nantinya dipertahankan, amin. Nah, tidak semuanya polisi itu jelek, yang baik banyak. Yang jelek saja yang disisir, ya. Polisi-polisi yang mendirikan pesantren ada, polisi-polisi yang mendirikan panti asuhan banyak. Tapi itu biasanya dari kalangan muslim. Dari kalangan muslim. Ya kita berharaplah setelah peristiwa yang lagi rame ini, nanti akan terbentuk lagi polisi-polisi yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan dapat diperhatikan dan menjadi tambahan ilmu buat kita. Wa yambaghi lahu aidan ayyakhtara suhbatal akhyar wal abrar wa yajtaniba suhbatal asyrar wal fujjar. Seharusnya lah seorang mukmin itu memilih pertemanan yang baik-baik, ya. Jangan asal teman. Wal abror, ya, yang akhyar tadi orang-orang pilihan. Orang pilihan itu adalah orang yang menjalankan rukun Islam. Nah, kemarin disebut rukun Islam ada 5. Kalau haji harus punya biaya. Tidak semua orang Islam wajib pergi haji. Zakat juga harus punya harta. Ya. Kemudian bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, boleh juga ditinggalkan kalau ada uzurnya, musafir, sakit. Yang paling pokok itu sholat dan syahadat. Dan kalau sudah sholat, syahadatnya sudah ada di sana. Jadi orang yang terpilih itu adalah orang yang melaksanakan sholat secara benar. Walaupun profesor, doktor, muslim, sudah haji, tapi tidak sholat, bukan orang pilihan. Wal abrar, dan orang-orang yang berbakti, terutama berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi kalau nyari teman, incer dulu yang baik-baik dengan orang tuanya, yang baik-baik dengan istrinya. Kalau dengan istri saja nggak baik, harus dijadikan perhitungan kita mau menemani atau tidak. Dan dipastikan wajitani basuh batal asyrar. Seharusnya orang-orang yang
berlaku jahat itu untuk tidak jadi teman, untuk tidak jadi sahabat. Kenal boleh, kenal. Tapi untuk jadi sahabat jangan. Wal fujjar, dan orang-orang yang suka membuat onar. Ya. Maling tetangga, maling ayam tetangga. Itu buat fujjar itu. Apa lagi? Ngeganggu istri tetangga. Yang begitu-begitu jangan dipilih. Wa fil hadis la tashab. Tapi kalau mengganggu laki tetangga boleh enggak? Sama baik, lah boleh. Mengganggu ya, kalau mengganggu. La tashab illa mu'minan. Dalam sebuah hadis, jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat kecuali dengan mukmin. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Illa taqiyan. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Kalau bisa, makanan kamu itu jangan dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ngajian seperti ini. Nah. Wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan birran salihan yusahhibuhu atau yushibuhu wa yu'ashiruhu fal uzlah wal infirad khairun lahu. Masya Allah. Manakala ada seseorang tidak menemukan seorang mukmin yang baik, yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-gurunya, berbakti kepada bangsa dan negaranya, birran tuh, orang berbakti. Yang bisa dijadikan sahabat dan untuk bergaul, ya. Fal uzlatu wal infiradu khairun lah. Masya Allah. Maka menyendiri, uzlah itu nyingkir, uzlah itu infirad itu menyendiri, itu lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Kenal boleh nggak? Tapi kenal boleh. Berkawan, ya sekali-kali sekali lewat boleh. Tapi untuk bergaul jangan. Untuk menjadi sahabat. Wa aslah min mukhalatati ahli syarri wal fasad. Menyingkir itu lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang hobi keburukan, hobi kejahatan. Gitu. Ya rubat-bat tarbudaz marubat bihaqqi baqallahus samad. Demi Allah, orang yang durhaka itu lebih berbahaya ketimbang binatang buas yang berbisa. Insyaallah. Fa inna khiltatal mufsidin azimu darariha. Karena bergaul, bercampur dengan orang-orang yang merusak, ya, yang merusak agama, yang merusak titah negara, ya, yang merusak tatanan adat, yang merusak kebersamaan, bertetangga, berkawan, tukang ngerusak itu, kalau kita temani, sangat besar bahayanya. Jadi kalau ada yang mengatakan sok penatik, biarlah orang mengatakan sok penatik. Kita nggak ngejahati kok. Katsiru syarriha, akan banyak buruknya. Wa fiha afatun katsirah, di dalam mempergauli orang-orang yang rusak seperti itu akan menimbulkan bahaya, afat itu, berbagai macam bahaya yang banyak. Wabaliyah hailah ajilatan wa ajilatan, cepat atau lambat akan ada balanya, akan ada bala.
Masya Allah. Faminha istaraqat taba'u minat taba'i min haitsu la yash'uru al-insan. Hal seperti itu diantaranya yang buruknya tadi ya, istiraqut taba'i minat taba'i, yaitu istiraq itu asal katanya dari mencuri. Ya. Tabiat yang buruk bakal mencuri tabiat yang baik. Dan itu tidak disadari. Tidak disadari. Maka dalam bersuami beristri pun mesti sekufu. Mukmin sama mukmin, jangan mukmin sama orang kafir. Lama-lama nanti akan ada yang tertarik tuh. Mohon maaf ya, kalau orang muslim, orang mukmin, makanannya pun milih-milih, bergaulnya milih-milih. Tapi kalau menikah dengan seorang istri, istrinya kafir, makannya nggak milih-milih, apapun dimakan, halal dimakan, haram, najis dimakan. Lama-lama suaminya selera pula. Apalagi istrinya ndak galak masakin, lagi males, istrinya kafir. Wa minna anna musyahadata ahlil ghafla wal i'rad taqtadi ya al-anasu bihim wal mailu ila ma hum alaihi min su'il hal. Di antara keburukan mempergauli orang-orang yang tukang merusak tadi ya, ujungnya kita dapat mail, cenderung menarik. Karena yang namanya perbuatan buruk itu nafsu. Nafsu itu menggoda, dan nafsu itu lebih keras ya daripada lebih kuasa daripada akal kita. Hati direbut oleh iman sama nafsu. Iman sama nafsu berebut tuh. Nah, ternyata iman ini kalah dibandingkan nafsu. Coba saja, nafsu di depan kalah terus kalau kita tidak hati-hati. Lagi baca Quran, itu amalan nafsu apa amalan iman? Amalan iman. Sayangnya baca Quran di depan TV. Di TV ada lagu si kok bagi dua. Sama no kira-kira tuh. Berhenti nggak baca Qurannya tuh? Berhenti. Nah, yang selama ini nunduk, pas nengok ada lagu itu malah geleng pak. Masya Allah. Itulah gagahnya nafsu. Hati-hati. Kok tahu Abaji? Pengalaman. Pengalaman. Iya itu Masya Allah ya, nafsu begitu gede pengaruhnya. Wa tuhawwinu 'alal qalbi wuqu'ul ma'asi. Masya Allah. Atau wuqu'al ma'asi. Semua yang diomongkan tadi itu perbuatan-perbuatan maksiat tadi, ketua atau merusak itu akan merendahkan hati untuk jatuh kepada maksiat. Nah, coba saja dulu uang sedekahan itu yang ada baca Quran, bener nggak?
Makanya wajib kita datang kalau ada orang undang sedekahan itu. Wakil panitia, wakil besan, wakil pemerintah setempat baca Quran. Nah, sekarang diganti dengan suara emas pengantin. Ya, Masya Allah. Suara emas protokol. Pas nyanyinya yang membesarkan nafsu lagi, bukan yang menolong iman. Nyanyi apa itu yang membesarkan nafsu itu? Man? Goyang dompet? Goyang dompet, Masya Allah ya. Hati-hati. Takut habis waktu kita itu. Makanya ada syair kalangan orang Arab nih. Orang Arab itu jago-jago syair. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, katanya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Nah, tuh, Abah juga bisa ngelagu. Lagunya gitu bela ya. Fakullu qarinim bil muqarani yaqtadi. Itu syair orang Arab. Tentang seseorang jangan kamu tanya, tapi tanyalah kawannya. Kalau kawannya soleh, pasti dia soleh. Siapa kawannya? Ustadz Abdul Somad. Insya Allah dapat ilmu banyak. Siapa kawannya? Ketua masjid, rajin ke masjid. Gitu. Tapi kalau siapa kawannya? Jadi security di tempat Abaji. Beda. Setiap malam Rabu melo ngaji. Giliran, ya tak? Gitu, beda. Insya Allah Abaji nggak nembak nggak. Enggak. Tapi kalau melodi ya ditembak. Masya Allah. Malah dikasih kopi. Maaf ya, ini salah orang. Fakullu qarinin bil muqarani, tadi setiap teman akan mengikuti muqarin atau muqaran, akan mengikuti yang nemani. Teman akan ngikut temannya gitu. Makanya di akhirat nanti akan dikumpulkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan sama yang dicintai. Jadi sama sahabatnya nanti itu. Jadi kapan tengok sahabat itu bakalnya ngerusak, jangan ikut. Kalau ngikut bahaya. Ma yubri'ul jarba qurbu salimatin minha walakinnas salimah tajrab. Tapi mendekat kepada yang selamat tidak pernah lepas daripada cobaannya. Ngaji begini, ada nggak cobaannya nih? Ini mendekati keselamatan, benar nggak tuh? Ada nggak ujiannya? Apa coba ujiannya? Malas. Ngaji lagi, malas. Iya. Satu malas, yang kedua alasannya ada. Tinggal kita pakai baik alasannya itu. Capek nih ya begawe dari siang tadi. Itu alasan dari diri sendiri. Dari orang lain, istri, Pak, tidak berhenti ngaji terus, ndem weh. Ada alasan. Masya Allah. Begitu juga as-salimah tajrab. Yang baik itu tetap saja jadi ujian. Ketika ngaji di sini ini, sudah tahu jam 9 berhenti, lewat dikit aja. Lewat dikit aja. Ayo Abah ini malam nian. Padahal setelah ngaji apa gawenya? Mending kalau tidur nonton TV.
Itu sebenarnya. Seperti itu. Wa bihadza sabili ta'rifu ma fi khiltatil akhyar wa al-salah min masalihil wal manafi' wal fawaid al-ajilah wal ajilah. Faqad qala alaihi salatu wassalam, masalul jalis as-salih kamasali sahibil miski. Dengan uraian di atas tadi kamu menjadi tahu ya bahwa pergaulan itu mesti memilih yang baik-baik, yang baik-baik, yang soleh, yang banyak manfaat, yang banyak faedah. Ya. Cepat atau lambat semua itu akan sampai juga sama kita. Rajin aja ngaji begini, rajin terus saja. Kadang masuk, kadang tidak. Ya tak? Nah, apalagi lah tua-tua. Sudah ngaji ditanya, mau ngomong apa Pak Jita? Entah, lupa. Ya. Udah biarin aja. Karena kita wajibnya ngaji, bukan wajib pinternya, bukan. Tapi nanti ada pertolongan Allah tersendiri buat kita. Itu. Makin menjadi orang yang ingin selalu ibadah. Begitu. Paling tidak timbul rasa ketidaksukaan terhadap maksiat. Paling tidak. Kata Nabi SAW, masalul jalisi soleh, perumpamaan duduk bersama orang soleh, jalisi soleh, nemani orang soleh sambil ngaji, nggak masuk ngaji itu malah ngantuk yang ada. Paham? Paham. Padahal ngantuk. Ngerti mboten? Ngertos mboten? Tos, padahal ngantuk itu. Kama sali sahibil miski, sama saja dengan menemani tukang misik, tukang minyak misik. Jadi nemani kiai itu ngaji, ngerti ndak ngerti, sambil ngantuk jadilah. Sambil kapan ditanya paham mboten? Paham. Nggih mboten? Nggih. Padahal yang ditunggu kapan selesai ngajinya. Duduk begitu saja sama dengan menemani yang punya minyak harum, minyak misik. Imma ayyuhziyaka wa imma antabta'a minhu. Bisa saja kamu dapat kasih minyak, dapat dikasih minyak paling tidak dipelet-pelet. Ya. Nah, kemarin tuh duduk, mana minyaknya hilang, Bu. Ya. Bisa juga kamu membeli dengan minyak itu. Ya. Gitu. Jadi kalau sama orang alim duduk seperti itu. Tapi wa imma antajida minhu raihatat thayyibah. Beli tidak, dipeleti tidak. Tapi paling tidak dapat bau harumnya. Tuh. Apalagi selaman sama kiainya, harum pula. Minta barokahnya kiai. Minta cium lama, bukan minta barokah, tapi harum tangannya. Makanya disunahkan kita pakai minyak harum. Ya. Bagaimana kalau tidak dengan orang alim duduknya? Wa masalul jalisi su'i kanafi khilkir. Tapi yang banyak nyoletnya jangan sekali. Nyoletin banyak-banyak. Perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang buruk sama dengan bersama tukang las besi itu. Imma ayyuhriqa thiyabaka, ada kalanya pakaianmu yang akan terbakar, wa imma antajida minhu raihatan muntinatan, dan bisa juga kamu mendapat baunya yang angit itu. Kapal ngelas kan baunya sangit itu. Jadi jangan pernah duduk sama orang-orang yang berbuat jahat. Kita terusin dulu. Fa in qultu, maka kalau saya punya pendapat, kata sahib kitab ini, qad yushibul insanu sahiban min ahlil khairi wa ta'ah
summa yatra'u alaihi ma yughayyiru dzalika minal ghafla wal ma'siyah. Orang yang terbiasa bergaul dengan orang-orang yang baik dan ahli taat, dia akan berubah ya menjadi orang daripada orang yang lalai dan ahli maksiat. Tidak jarang. Karena terus saja bergaul dengan orang baik, akhirnya dia menjadi berubah menjadi orang yang baik. Famal ladzi yanbaghi li sahibihi ay yu'amilahu bihi. Apalagi setelah itu dia menjadi apanya? Setelah telah menjadi sahabatnya, lalu kemudian ikut mengamalkan ilmunya dan bekerja sama dengan mereka. Waduh, itu ya. Jadi seperti itu ya dalam bergaul ini. Fa'aqulu, lalu saya akan mengatakan begini, kata yang punya kitab. Al-amru kadzalika, memang begitu harusnya. Walakin nasihata wa da'wata ilal khair la taqtadi muasyaratan wa mukhalatah. Nasihat dan dakwah terhadap orang-orang yang jahat tadi untuk sampai kepada yang baik tidak memerlukan harus muasyarah, harus bergaul dan harus bercampur, tidak. Sebab kalau bergaul dan bercampur dengan orang yang jahat tadi, yang jelek tadi, khawatir kita yang kalah gitu. Khawatir iman kita tidak terlalu kuat, nafsu itu terlalu berat begitu. Jangan jaga nyebur ke sana kita. Tujuannya nak ngarapikan lemari, ternyata kita tertimpa lemari. Gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil baik, yang kecil-kecil kitanya rasanya kuat, bolehlah kita deketi. Gitu. Masya Allah, sampai begitu tuh ya. Bal idza laqiyahum wa ra'a lin nasihati wad da'wa ilal khairi maudi'an fihim fa'ala dzalika ma'hum. Kalau kamu menemukan mereka dan melihat nasihat dan dakwah itu bakalnya ada tempat di kalangan mereka, kerjakan itu. Kalau menurut kita, kalau saya masuk, lalu kemudian ada nasihat, ada dakwah yang dari kita, bakalnya baik, masuklah. Tapi kalau bakalnya nggak baik, itu ya. Wa in qasadahum bidzalika wa kana min ahli ila amakinihim min ghairi muasyaratin wala mukhalata fa huwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahli fi mahallihi fa'lam dzalika wala yalbisu 'alaika syaitan. Tapi kalau bakalnya kita tujuannya bagus seperti tadi, tapi kemudian justru bakalnya berbalik, ketahuilah wala yalbisu 'alaika syaitan. Syaitan tidak akan pernah nurut dengan kamu. Begitu bahasanya. Tuh. Fa innas sabila wadihun wal haqqu ghairi multabis bil batil. Masalahnya jelas, tinggal berbagi saja. Tapi kalau kita bakalnya bisa masuk, masuk. Kalau ada tempat kita nanti di sana, nasihat kita diterima. Kalau nasihat kita tidak diterima, lebih baik mundur daripada kitanya ditarik pula, masuk ke jurang pula. Gitu. Karena yang namanya hak, kebenaran, ghairu multabis bil batil, tidak pernah bercampur dengan kebatilan, tidak pernah. Makanya ada orang yang mengatakan, kau ini penatik nian. Kau ini penatik nian. Apa jawab kita kira-kira? Jawab dong. Oh, iya, saya memang fanatik. Gitu. Saya memang fanatik. Dan saya harus fanatik. Gitu.
Dan hanya dengan penatik saya bisa selamat. Gitu loh. Harus bilang begitu. Orang yang berbuat jelek juga penatik kok. Malah kan kalau kita lewat kita diledekinya dengan penatiknya tadi. Assalamualaikum, anak Tuhan katanya. Ya. Gitu. Jadi harus fanatik, jangan takut fanatik. Dan kita minta kepada Allah untuk fanatik. Subhanallah. Terakhir, summa alam annahu yanbaghi laka idza qasadta suhbata ahadin wa musadiqatihi atau musadaqah liyakuna jalisan wa anisan wa muawinan ala umuri akhiratika wa dunyaka an tuqaddima qabla aqdi sahabah wa ikhtiyariha husnaz zanni wal ikhtibar. Ketahuilah seyogianya orang mukmin ini atau bagi kamu ini kalau ada tujuan menemani seseorang yang sekaligus untuk menjadi teman dekat musadiqah, sebagusnya kamu duduk dulu dan anisan itu membantu lalu kemudian menolong dalam segala urusan akhirat termasuk juga urusan dunia. Jadi kalau ada kita nak nemani seseorang, bolehlah kita itu bantu dulu urusan akhiratnya, bantu juga urusan dunianya. Tapi ya dahulukan dulu teman yang terpilih tadi itu dengan pandangan yang baik dulu. Dipandang dulu dengan pandangan baik. Tapi jangan lupa al-ikhtibar. Cari tahu siapa dia. Gitu maksudnya. Jangan ketengokannya pinter, ganteng, apalagi banyak duitnya, tangannya murah, ya. Nah, jangan mudah kepencut dulu, teliti dulu siapa ini. Tahu-tahu dia cuma pengen dipilih, misalnya. Itu. Jangan sembarangan, harus teliti. Wa taftish an ahwal. Ya. Kemudian taftish itu artinya teliti, ya. Diselidik. Nah, jangan sembarangan. Fa in kana yaslihu lidzalika suhbatahu, kalau memang dianya soleh, bergaullah. Wa illa tarokta, kalau tidak tinggalin aja. Gitu. Setelah diajak ngaji ndak galak, diajak sholat ndak galak, bicara agama dia ternyata nggak suka gitu, malah mengatakan dem lah, dari muda kita nih ngaji terus jadi kiai dah. Dari muda ngaji terus jadi kiai dah. Kira-kira orang seperti ini gimana? Temannya apa tidak kira-kira? Berkawan boleh, bersahabat jangan. Hati-hati, lama-lama kita tidak ngaji pula. Tidak ngaji pula. Masya Allah. Masya Allah. Wa rubba suhbatin lam tataqaddam hal khibarah atau khibrah. Kadang-kadang ada orang yang bersahabat, ya, tapi tidak mendulukan cari tahu siapa orang itu. Cari tahu dulu. Itu. Jangan asal baik. Ya, tapi kadang-kadang juga walaupun begitu masih kecelek kita. Seperti bangsa Aceh kecelek. Karena dia mensahabatkan, bergaul dengan Syekh, Profesor, Doktor, orang Aceh siapa itu? Namanya Abdul Ghafur. Ya. Bagaimana nggak kecelek? Dia hafal Quran, ribuan hadis. Tapi begitu meninggal, dia ada wasiatnya.
orang Aceh yang bermakmum sama saya wajib mengqadai sholatnya. Saya senuk hogronya, bukan muslim. Ya, dia adalah jil. Nah, imonis apa itu bukan jil. Kalau jil itu orang muslim yang dididiknya. Dia adalah misionaris. Orang Aceh terkecoh, ganteng orangnya, pakai imamahnya besar, digelari syekh, kiai lagi, profesor, doktor, hafal Quran lagi. Masya Allah. Padahal dia orang kafir. Nah, tapi kalau kita sudah menteliti teman, ya kayak seperti tadi senuk hogronya tadi, kan ada yang meninggal sebelum senuk hogronya meninggal. Nah, bagaimana yang sudah meninggal itu? Jadi makmum saat sunuk hogronya yang digelari Syekh Kiai Haji Abdul Ghaffar tadi atau Abdul Ghafur. Bagaimana yang sudah itu tuh? Yang sudah meninggal itu? Yang sudah meninggal tidak perlu qadha dan tidak tertipu dia. Tidak tertipu. Tetap saja sah sholatnya, tetap saja diterima ibadahnya oleh Allah. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dipaksakan hamba kecuali memang dianya semampunya itu. Ya, samalah dengan orang wudu pakai air seember. Selesai wudu, ternyata di embernya itu ada tai ayam. Bagaimana tuh wudunya? Sah apa tidak? Sah wudunya. Karena ada kemungkinan tai ayam itu jatuhnya setelah wudu. Begitu. Oh, sudah ditengok tadi bersih, nggak ada tai ayam. Selesai wudu, ada tai ayam. Terus sholatnya, gitu, ya. Itulah kira-kira. Ada tambahan ini kira-kira sudah? Ada tambahan ilmu lagi sudah ya? Nah ini tinggal beberapa kali lagi selesai kajiannya. Intinya jangan kita sok toleran. Di kampung kita tidak ada orang kafir, ada orang membangun rumah ibadah orang kafir, yang orang kafirnya nggak ada. Hati-hati, lama-lama tertarik kita. Lama-lama tertarik tuh, mereka duitnya banyak, berbagi pisang pertamanya tuh. Udah pisang, beras, sudah beras, mie, Indomie, rokok pula, ngajak ngopi, cobalah itu. Ditariknya anak kita untuk bekerja, yang tidak punya duit dikasih beasiswa. Nanti ada anak dia cantik, ganteng nih, kalau cantik lemah, dikuasai kita. Kalau ganteng, anak kita tergoda, nikah, masuk Islam, setelah anak dua, banyak masalahnya, banyak masalah. Itulah yang namanya agresivitas. Gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, hati-hati, jangan berteman. Pak, saya tidak melarang Bapak membuat rumah ibadah, tapi kalau di sini, berarti Bapak membuat keonaran. Di sini Muslim semua. Di tempat mana yang bakal tempat itu dipakai. Jadi bangun rumah ibadah di situ bukan sekedar rumah ibadah, tapi itu adalah siasat mereka secara agresif untuk berdakwah di tengah-tengah kita. Hati-hati. Oke? Itu dulu kajian kita. Saya kira itu aja lah ya. Udah jam 9 ya, lewat pula. Supaya nanti penasaran minggu depan ngaji lagi, tanya lagi. Tanggung jawabannya tadi supaya tuntas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ibu bapak kami, keluarga kami, jamaah kami, dan semua orang yang beserta kami di jalan-Mu, ya Allah. Ij'alna wa iyyahum minas salihin wal faizin wal muttaqin. Waj'alna wa iyyahum minal hukama'i al muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah. Ya Allah, kami mengakui lemahnya perjuangan kami, tak mampu bersaing dengan orang-orang di luar Islam, ya Allah. Saat merdeka di awal-awal, secara kuantitas umat Islam sampai 95%. Tapi setelah 77 tahun saat ini persentasenya makin melorot, ya Allah. Dikhawatirkan sekian puluh tahun yang akan datang, kita akan disalib oleh orang agama lain, ya Allah. Mereka memang berjuang, perjuangan kami tidak sekuat mereka, ya Allah. Berikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya Allah, untuk menegakkan kalimat-Mu di muka bumi yang tercinta ini, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Secara kuantitas begitu adanya, dalam artian kualitas kami ada di bawah mereka, ya Allah. Separuh kekayaan Indonesia ini dimiliki oleh orang, hanya 4 orang, ya Allah, dari kalangan kafir, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ekonomi umat Islam jauh di bawah telapak kaki orang-orang non-muslim, ya Allah. Padahal kami muslim, Tuhannya Engkau, ya Allah. Dan yang kafir, Tuhannya petekong, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Dan kami sebenarnya sudah tahu kekuasaan itu, ya Allah. Tapi kami tidak terlalu mampu untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, hukum pun untuk umat Islam jauh tak berlaku adil, ya Allah. Tapi untuk orang-orang yang tidak muslim, ya Allah, jauh lebih berpihak hukum ke sana, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna warham jami'al muslimin. Ij'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo salat dan jamaah, dan sehat hidup barokah. Tidak salat pasti tidak jamaah hidup terus-terusan. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir kita pasti hampa. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibullah. Billahi hidayah wa taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habisin dulu makanan.